Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes. Nah, tunjukkan ya adik-adik yang luar biasa ya. Kita akan menyanyikan lagu hiburan. Yang pertama, Aku Anak Terang. Yang kedua, Jalan Serta Yesus. Yang ketiga, Adu Senangnya Naik Kereta. Dan yang keempat, Ku Menang, Ku Menang. Sebelum kita masuk ke lagu yang pertama, Tante undang untuk bangkit berdiri. Semangat ya adik-adik, kita nyanyikan Aku Anak Terang. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang jadikanku. Aku anak terang, aku tak suka berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan suka. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Kita nyanyikan sekali lagi. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang jadikanku. Aku anak terang, aku tak suka berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan suka. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Adu senangnya naik kereta, adu senangnya naik kereta. Kereta besar buatan Tuhan, supirnya Yesus, jalannya lurus. Yang naik anak Kristus, yang naik anak Kristus. Adu selangkah naik kereta, kereta kecil buatan iblis. Supirnya ngantuk, tak bisa duduk, jalannya nubruk-nubruk menuju ke neraka. Ku menang di dalam Yesus Tuhan. Ku menang bersama peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang di dalam Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita sudah selesai lagu hiburan. Sekarang kita mau mulai ibadah kita. Sebelumnya Tante undang untuk duduk kembali. Kita menyanyikan lagu Kaulah Harapan dengan lagu Bataknya ya adik-adik. Hafal kan? Nah, kita nyanyikan dengan senang hati dan sepenuh hati kita. Kaulah Harapan.
dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan-Mu datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Janganlani hagogoki, boyau mardalan di ngolupon. Au tunang hona dilambuki, tungso boyau songonon. Hodo hagogo manukolia, bugereng bohimlang martaniangan. Mangigo bangulu pion dia, sai tiok tanganku, sai tobumahan. Ai hodo Tuhan, pargogoria. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan-Ku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Adik-adik sekolah minggu, kita akan memulai ibadah kita di pagi hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita, terlebih dahulu kita berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kembali kami ucapkan di pagi hari yang indah ini, di mana Engkau Tuhan dalam seminggu ini memberkati kami dan memberikan kami kesehatan. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami pada saat ini Tuhan, untuk memimpin dan membimbing kami mengikuti ibadah virtual kami ini. Kiranya Engkau membersihkan hati dan pikiran kami, agar kami Tuhan dapat menerima dan dapat melakukan ibadah kami ini sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Dengan perantaran anak-Mu Tuhan Yesus yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 395 ayat 1. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacita
dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Sinar surga cemerlang, terang Allah yang semarak, ya sinarilah terang hati kami agar layak menerima kehidupan yang Kau sediakan Tuhan. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa bersama-sama. Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Berta Junita Marpaung. Saya dari Wik Betania. Saya akan membacakan ayat hafalan kita yang minggu lalu yang tertulis di Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh perubahan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Amin. Adik-adik sekolah minggu, untuk menyambut firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 266 ayat 1. Kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, yang selalu memberkati dan melindungi kami. Pada pagi minggu ini, Tuhan bangunkan kami dari tidur kami, dan Tuhan berkati kami memperoleh kekuatan baru. Engkau tahu Tuhan, saat ini anak-anak sekolah minggu masih ibadah di rumah masing-masing dengan ibadah virtual. Mampukan anak-anak kami dengan sabar, sekalipun di rumah mengikuti ibadah secara virtual, anak-anak kami tetap tekun Tuhan. Berkati semua anak-anak kami. Dan saat ini kami akan menerima kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau Bapa, kami telah siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Dengan nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom anak-anak sekolah minggu. Ada sukacita? Ya. Di pagi ini kita akan disapa firman Tuhan yang tertulis di Matius 5 ayat 13 sampai ayat 16. Demikian firman-Nya dengan topik garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi.
Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikian firman Tuhan. Ayo anak-anak sekolah minggu, kalau sudah diingatkan masalah garam dan terang, itu luar biasa. Inang ada di sini eksperimen, ada Tante di sini nemanin Inang. Mari kita lihat, ayo Tante kita isi dulu gelasnya. Oke, perhatikan kita isi gelasnya dengan air biasa ya. Ini belum dicampur dengan apa-apa. Selanjutnya di sini ada telur. Kita pastikan dulu telurnya Tante. Telurnya bagus enggak? Jangan-jangan ada yang busuk, semoga enggak ada yang busuk ya. Oke, ternyata masih bagus telurnya. Iya, kalau telur yang bagus dia tenggelam kan? Iya, pasti tenggelam. Sekarang ini air yang murni dan kita keluarkan Tante yang 2. Kita keluarkan dulu, kita kosongkan gelasnya tanpa telur, masih ada air yang murni. Sekarang kita masukkan, enggak usah ini. Kita isi gelas ini dengan garam 2 sendok. Oke. Apa yang terjadi ya kalau sudah diisi? Ayo kita aduk Tante sampai larut garamnya. Ada eksperimen ya dengan garam. Anak-anak pasti udah pernah praktekkan ya, di sekolah udah pasti ada yang udah, ada yang belum ya kan. Nah kita lihat dulu bagaimana fungsi garam kalau kita eksperimenkan garam ini. Udah larut Tante? Udah, oke. Kita masukkan telur yang tadi. Apa yang terjadi kalau ada garam? Oh ternyata dia terapung. Dia terapung enggak seperti yang di sini tadi. Selanjutnya kita isi lagi air ini dengan garam yang lebih lagi. Kita isi dengan 6 sendok garam. Berarti garamnya lebih ya. Garamnya lebih banyak. Apa yang terjadi dengan telur yang kita masukkan ke dalam garam yang sudah dilarutkan dengan yang lebih banyak. Oke, kita masukkan. Yang terjadi apa? Oh, ternyata telurnya terapung. Bukan busuk ya, Dek. Ini bagus tadi, telurnya terapung. Oke, makasih Tante. Nah, ini eksperimen dari garam. Anak-anak semua kenal garam kan? Ya, kalau kita boleh bereksperimen dengan garam, tadi di sini tanpa garam, telurnya tetap pada posisi tenggelam. Kenapa? Karena massa jenis telur lebih berat dari massa jenis air. Setelah masuk garam, ternyata dengan 2 sendok dia bersamaan. Berat massa jenis garam berimbang dengan berat massa telur dalam air. Nah ketika garamnya lebih, ternyata eksperimen dari garam ini luar biasa karena berat jenis dari air lebih berat dari berat jenis telur sehingga telurnya terangkat. Nah itu masalah garam yang boleh kita eksperimenkan. Apalagi fungsi telur anak-anak? Fungsi garam, maaf. Fungsi garam apa lagi? Tahu rasanya garam? Asam atau manis ya? Oh asin ternyata.
Garam itu asin. Dan ketika ada hidangan, mama kita di rumah kan rajin masak kan. Kalau tanpa garam gimana rasanya? Hambar kan? Mama masak nasi goreng gak ada garamnya, enak gak? Gak enak kan? Pasti gak enak, harus ada garamnya. Nah, semua masakan harus ada garamnya sehingga ada rasa nikmatnya. Hanya di bagian rasa ternyata tidak. Bukan hanya untuk penyedap supaya makanan kita enak, tidak. Ternyata garam itu juga sangat berfungsi untuk mengawetkan ikan, mengawetkan jenis yang lain yang perlu diawetkan. Untuk itu anak-anak sekolah minggu apa yang mau dikatakan? Kalau firman Tuhan mengatakan jadilah garam dunia. Ternyata eksperimenkan hidupmu dengan berbagai kebaikan. Kalau kita di sekolah yang di sekitar kita enak, nyaman, karena apa? Karena kita baik, kita ramah, semua temannya. Hormat sama guru, tekun belajar. Ini luar biasanya anak-anak sekolah minggu yang baik, yang menjadi garam dunia. Nah, dan selanjutnya dikatakan lagi, jadilah terang dunia. Ayo, terang bagaimana lagi? Pernah enggak waktu di rumah sendiri tiba-tiba lampu padam? Ini jam 8 malam loh. Pernah sendiri tiba-tiba listrik padam? Pernah? Ada yang takut? Ada yang nangis? Ada yang menjerit? Wow, itu kegelapan luar biasa ya. Kuasa kegelapan sangat menakutkan, membuat kita tak karuan. Sekarang diingatkan jadilah terang dunia. Ternyata hanya tinggal di dalam terang, kita nyaman, kita bersuka cita, kita bahagia. Tidak ada yang cemberut, tidak ada yang takut, tidak ada yang nangis. Nah sekarang firman Tuhan mengatakan jadilah terang dunia. Bagaimana menjadi terang dunia? Yang anak-anak yang menjadi terang dunia, sekalipun tiba-tiba lampu padam, ya namanya lampu padam ya udahlah tenanglah, nggak usah menjerit, nggak usah takut, toh juga kita di rumah, paling mana handphone, nyalakan dong senter handphonenya, itu aja kan, gampang. Jadi nggak usah menjerit, itu anak terang, nggak cengeng, nggak takut, sekalipun dia dalam kegelapan itu hanya sementara. Anak terang bagaimana lagi? Ternyata anak terang dikatakan di sini di rumah itu menjadi yang disukai. Kalau orang tua memanggil, menyuruh, cekatan, jawab, dengar, lakukan apa yang dikatakan. Itu yang menjadi anak terang. Jadilah menjadi kesukaan. Karena setiap orang yang di dalam terang, maka mereka tidak luput dari sukacita, tetap bahagia. Nah anak-anak sekolah minggu, dimanapun, di rumah pun, di halaman pun, di tempat bermain, di sekolah pun, baik yang belajar online, yang daring, tetaplah menjadi anak terang. Anak terang, anak yang menjadi garam dunia, terang dunia, dia akan menjadi kesukaan bagi sekelilingnya. Anak kesukaan Tuhan. Eksperimenkan hidupmu menjadi garam dunia dan terang dunia. Anak-anak yang diberkati Tuhan, dia selalu memfokuskan dirinya dan dia akan tetap lebih fokus, lebih tekun dan punya komitmen. Saya harus berhasil. Anak yang dalam terang, dia akan tekun belajar, dia akan menjadi anak yang takut akan Tuhan. Anak-anak kami yang kami kasihi, tetaplah tekun dalam ibadah virtual sekalipun, sabar, selama kita masih ibadah virtual itu adalah demi kebaikan kita, demi kesehatan kita,
demi keselamatan kita dari pandemi COVID ini. Maka tekunlah, jangan bosan menjadi anak terang, tetap dia tekun. Sudah pagi, ini hari Minggu saya harus ibadah, saya harus ikuti ibadah sekalipun ibadah virtual. Dan kalaupun kita harus perayaan Natal virtual, anak-anak sekolah minggu tetaplah jadi terang, tetaplah bersemangat. Orang yang menjadi terang dunia, dia tidak lesu, dia tidak cemberut, dia tidak bosan, dia tidak labai, tapi dia tetap semangat dan menjalani hidup penuh dengan syukur. Semoga anak-anak kami tetap bertekun di dalam doa, tetap tekun dalam belajar, sehingga memperoleh cita-cita masa depan yang cemerlang. Eksperimenkan dirimu, sekali lagi Nang bilang, jadilah garam dunia dan terang dunia. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, yang memberkati dan melindungi kami, dan memberi sukacita kepada anak-anak kami yang memperoleh kesehatan dengan anugerah Tuhan. Bila ada anak-anak kami yang sakit, mari Tuhan Engkau jamah mereka, Engkau berikan kesembuhan, berkati setiap obat yang dimakan dan diminum. Karena Engkau tahu Tuhan, di pancaroba ini ada banyak anak-anak kami yang demam, ada yang mengeluh, flu, batuk, dan banyak lagi penderitaan. Karena pancaroba ini kami memohon Bapa yang baik, mari Tuhan sembuhkan saudara-saudara kami yang sakit dan berikan sukacita, semangat untuk bersyukur kepada Tuhan. Kami memohon Bapa yang baik, sekalipun ini masih situasi virtual dalam ibadah di rumah masing-masing. Engkau tahu Tuhan, dalam mengindahkan protokol kesehatan dan kemungkinan masih dalam proses PPKM gelombang ketiga. Bapa yang baik, kami memohon, berkati kami Tuhan, jauhkan kami dari kuasa virus, dan mampukan kami dengan penuh sukacita menjaga imun tubuh kami dan selalu mengindahkan protokol kesehatan. Sekalipun isu-isu akan ada paparan yang lebih dahsyat lagi, saat ini Tuhan kami memohon, tenangkan jiwa kami. Jauhkan kami dari kekhawatiran yang berlebihan. Jauhkan kami dari ketakutan yang berlebihan. Dengan kemampuan kami menjaga imun kami, menjaga pola makan, pola hidup yang istirahat teratur, Tuhan akan memberkati kami, memperoleh kekebalan tubuh. Berkati kami Tuhan. Bentengi kami dengan kuasa Roh-Mu. Sehingga kami benar-benar sehat, kami benar-benar penuh dengan sukacita menerima anugerah Tuhan. Inilah kami Tuhan, berkati anak-anak kami menjadi garam dunia, menjadi terang dunia, mampukan anak-anak kami menjadi anak-anak yang baik, yang takut akan Tuhan, yang turut kepada orang tua, yang hormat kepada guru-guru, yang saling menyayangi dengan sesama teman dan mengasihi saudara-saudara di rumah, abang, kakak, dan adik di rumah. Mari Tuhan, mampukan anak-anak kami untuk itu, sehingga anak-anak kami memperoleh sukacita, berkat melimpah daripada Tuhan. Ampuni kami Bapa dari segala dosa kami, dan terimalah doa kami
Dengan nama Yesus Kristus Juru Selamat kami memohon. Amin. Adik-adik sekolah minggu tadi telah mendengarkan firman Tuhan, yaitu jadilah terang dunia, jadilah contoh di tengah-tengah masyarakat terlebih di mata Tuhan. Untuk memberikan persembahan buat Tuhan, kita memberikan persembahan yang terbaik. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 278 ayat 1 dan 2. Mari kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya dan untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua. Marilah kita sama-sama memohon dengan doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita.
Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Shalom anak-anak sekolah minggu, tetap jaga kesehatan, tetap ibadah. Salam sehat.